Tentunya senang banget ya, senang, bangga, tapi ya kita tidak boleh terlalu tinggi hati karena misalnya masih banyak burung lain yang mungkin prestasi atau durasi atau bahkan dia tuh bisa sanggup mengejar atau melebihi dari poin kita sendiri. Jumper itu ada beberapa karakter atau beberapa cara mas ya. Ada yang untuk pemilihan jumper kita tidak bisa menentukan di lapangan mas. Yang paling utama adalah seperti yang saya bilang tadi, jumperannya. Ketika dia menantang, player kita langsung merespon. Lanjut 29. Masih 29. Lanjut 29. Masih 29. Tentunya senang banget ya, senang, bangga, tapi ya kita tidak boleh terlalu tinggi hati karena ibaratnya masih banyak burung-burung lain yang mungkin prestasi atau durasi atau bahkan dia tuh bisa sanggup mengejar atau melebihi dari poin kita sendiri. Om, ada persiapan khusus nggak sih untuk sebelum kompetisi? Untuk kompetisi, kalau burung saya sendiri si QQ itu memang sebenarnya dia tidak ada persiapan khusus. Yang terpenting itu adalah menyiapkan jemperannya. Jadi yang dirawat itu sebenarnya jemperannya. Karena jemperannya itu kalau tidak kita rawat, dia tidak akan ibaratnya sama kayak melihara vector ya. Ketika jemperannya nantang, maka si player kita pun merasa tertantang, jadi langsung bunyi. Tapi kalau jemperannya sendiri kembung atau nakal karena terlalu tinggi emosi, terlalu tinggi birahi, jadinya nggak ngerespon ke player kita gitu. Untuk menjaga kondisinya ya paling tidak kita seminggu kasih istirahat 1 atau 2 hari. Itu bisa kita gunakan untuk entah itu mengumbar atau sekedar untuk ngembun pagi, karena kan untuk si burung saya sendiri itu memang ibaratnya burung itu tidak ada rawatan. Hanya sekedar kerodong full, mau lomba tinggal bawa gitu aja. Tapi kalau kita untuk ngejaga stamina sendiri ya paling 1 atau 2 hari kita sempatkan untuk ngembun dan ngumbar, itu aja. Om, kalau aku lihat kan jumperan itu kan memang harus dinaikin barangan ya, Om ya? Ya. Apakah itu wajib? Jumper itu ada beberapa karakter atau beberapa cara mas ya. Ada yang playernya dulu yang naik, kemudian jumpernya, ada yang jumpernya dulu yang naik, ada yang barengan naiknya aja gitu. Jadi ya tergantung dari si player itu sendiri sih nantinya. Kita yang menentukan nanti. Ada pemilihan gitu, Om? Maksudnya untuk pemilihan jumper, Pemilihan jumpernya. untuk pemilihan jumper kita tidak bisa menentukan di lapangan mas. Nah, karena saya juga waktu itu nyoba nih untuk jumperan QQ, pernah saya beli sampai 5 ekor jantan. Padahal di lapangan dia klik tuh sama jumpernya orang, burungnya orang ini. Akhirnya saya bayar. Ternyata 5-5-nya besok kita gantang udah nggak mau lagi, jadi belum tentu klik. Jadi kemungkinan pada saat itu emosinya dia itu memang pas ke arah burung orang itu tadi. Jadi
kalau untuk kita nyari jemperan itu memang agak-agak susah-susah gampang. Jadi yang kita cari itu burung mana yang ketika kita tempel itu dia akan selalu muter-muter atau emosinya tinggi. Nah, itu pemilihan pertamanya. Kalau untuk jenis kelamin bebas sih, seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kita ingin menjemper burung kita, burung apapun bisa kok dijemper. Jadi jika kita ingin menjemper burung kita, seperti saya bilang tadi, carilah burung atau calon jemperan yang ketika kita tempel itu dia muter-muter emosi. Muter-muter emosi ya, ingat ya, bukan birahi tapi ke emosi larinya. Kalau kita sudah klik, sudah dapatkan burung tersebut, kita harian kita tempelkan saja. Jadi 2 sangkar kita tempelkan, itu kurang lebih 1 minggu lah. Setelah 1 minggu kita pisahkan sendiri selama ya minimal 4 hari, seminggu bagus. Jadi nanti kita coba langsung ketemu di lapangan. Kalau saya sendiri begitu. Yang paling utama adalah seperti yang saya bilang tadi, jemperannya. Jemperannya yang justru harus kita rawat. Kalau untuk sebelumnya, betul. Jadi untuk si player itu, jika si jemper itu dalam keadaan kondisi emosi dan birahi yang pas, kondisi badan yang fit, dia akan menantang player kita. Nah, ketika dia menantang, player kita langsung merespon bunyi. Jadi kadang-kadang kita belum nyantolin pun dia sudah bunyi asal kelihatan ya. Kalau untuk kita bicara sesudah kompetisi dulu ya. Sesudah kompetisi biasanya kita langsung memandikan burung kita. Jadi itu untuk menetralisir atau mengurangi emosi yang tadi terjadi di lapangan, juga birahi yang terjadi di lapangan. Itu wajib kalau saya. Asal sudah kita pulang dari kompetisi langsung kita mandikan. Ya. Jelas berbeda ini Mas, karena untuk jemper sendiri ini bisa kita ibaratkan kita membawa musuh sendiri dari rumah ya. Jadi player kita ketika langsung melihat jemperannya atau musuh yang kita bawakan sendiri dari rumah, itu langsung bunyi. Jadi dia nggak menghiraukan burung lain, dia langsung fokus ke jemperannya itu sendiri. Ini jemperannya. Maaf kalau ini bukan QQ, bukan jemperannya, tapi ini bos muda. Dulu sempat yang meledak juga namanya, ini namanya bos muda. Kebetulan jemperannya lepas Mas, jadi ini lagi saya rawat lagi, sedang mencari jemperan lagi. Itu jantan betina. Ini untuk yang ini betina, untuk jemperannya yang sebelumnya itu jantan. Ya, oke. Kalau untuk teman-teman yang masih belajar, ya saya juga masih belajar. Ingin mendalami jemper, sistem jemper, ya kita sama-sama belajar ya. Tapi saya bicara tentang pengalaman saya sendiri. Kalau saya sendiri, anggap saja kita belum punya burung jemper. Anggap aja bahan jemper gitu. Sama seperti ini, anggap aja nih bahan. Jadi untuk pencarian jemper itu, seperti yang saya bilang tadi, kita cari burung yang benar-benar menyebabkan dia merespon dengan emosi yang sangat tinggi. Jadi baik itu dia ngekek sambil ngering atau muter-muter aja, itu nggak masalah itu. Jadi setelah kita dapatkan, itu langsung aja lah kita harian itu kita tempel 1 minggu, setelah itu kita pisahkan. Kalau sudah dapat kliknya di lapangan, usahakan jemper dan player itu berbeda rumah. Bisa dititipkan tetangga ya. Jangan dia sampai mendengar suaranya, apalagi melihat ya, karena mungkin menyebabkan bosan gitu. Jadi tetap semangat. Oke.